Pemirsa, sambil kita menunggu pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta atau DKJ, ada dua hal yang mau saya bahas di malam hari ini. Yang pertama adalah Pilkada DKI Jakarta. Masihkah seksi ketika Jakarta bukan lagi menjadi ibu kota negara, konsekuensi IKN sudah pindah, pemirsa. Masihkah Jakarta menjadi barometer politik nasional? Dan juga yang kedua adalah ketika ada ketua aglomerasi yang akan memimpin, salah satunya membawahi. Nah, itu nanti akan kita bahas. Ini bagaimana nanti koordinasi, apakah meniadakan fungsi, peran, dan lain-lain. Ayo kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Pengamat politik kita Mas Adi Praetno, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Caca. Dan sudah ada juga Mas Adi Praetno di sini bersama dengan Mas Habibur Rahman. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat dari malam. Gerindra. Baju kita kayak hampir mirip semua ya, tonton warnanya ya. Mudah-mudahan nanti dialog kita juga akan mengerucut dengan pembahasan yang bagaimanapun juga ada solusinya. Dan yang kedua, yang ketiga maksud saya akan mengundang di sini lewat sambungan Zoom. Saya mau sapa Mas Tobas, Mas Taufik Basari. Selamat malam, assalamualaikum, mewakili dari Partai Nasdem. Mas Tobas, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Caca. Iya, saya mau ke Mas Tobas terlebih dahulu. Sebenarnya sudah terbantahkan ketika ada usulan ketua aglomerasi, salah satunya di bawahnya adalah membawa DKI Jakarta dipimpin oleh Wapres, tidak, tapi Presiden. Ada problem apa lagi sih mengenai RUU DKJ menurut Mas Tobas? Silahkan. Ya, jadi kan hari ini kita tetap melanjutkan pembahasan RUU DKJ. Ya, ini sudah hari yang kedua ya. Jadi dalam pembahasan kemarin kita sudah juga melakukan penyisiran terhadap pasal-pasal yang ada dim dari pemerintah. Dan salah satu hal yang kemarin juga sudah kita sepakati bersama yaitu kita ada perubahan dari draft awal yang tadinya di dalam draft awal RUU DKJ untuk Dewan Kawasan Aglomerasi itu akan dipimpin oleh Wakil Presiden. Tetapi setelah kita cek lagi, saya juga menyampaikan ini bahwa karena sistem kita menurut konstitusi adalah sistem presidensial, maka semestinya wakil presiden itu tidak dapat diberikan kewenangan atributif. Atributif itu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Karena memang yang menjadi penanggung jawab adalah presiden. Oleh karena itu kita perbaiki akhirnya untuk Dewan Kawasan Aglomerasi ini tetap diberikan kepada presiden, namun presiden jika memang penuh nanti tugasnya itu dapat memberikan delegasi kepada orang tertentu, bisa saja kepada Wapres, bisa saja kepada Menko, atau bisa juga orang-orang lain sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini sebenarnya lebih kepada soal memperbaiki konteks ketatanegaranya saja, bukan soal keberatan apakah Wapres, karena Wapres kemudian keberatan, bukan soal itu, tapi kita memperbaiki dalam konteks ketatanegaraan, jadinya yang memimpin untuk Dewan Kawasan Aglomerasi ini adalah presiden, di mana presiden bisa mendelegasikan kewenangannya kepada pihak yang lain. Oke, menurut Mas Tobas itu secara ketatanegaraan atau juga secara politik etika tepat tidak? Jadi begini, kalau di dalam hukum administrasi negara itu ada 3 jenis kewenangan ya, atributif, delegasi, dan mandat. Nah, atributif itu adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Nah, sementara delegasi dan mandat itu adalah kewenangan yang diberikan karena pendelegasian atau pemberian mandat dari orang yang memiliki kewenangan kepada orang yang lain. Nah, masalahnya adalah dalam sistem presidensial seperti yang kita anut menurut konstitusi kita, presidenlah yang menjadi penanggung jawab semuanya. Nah, sementara fungsi dari wakil presiden adalah membantu presiden dan juga mewakili presiden apabila presiden berhalangan. Oleh karena itu tidak bisa kemudian diberikan kewenangan secara khusus oleh undang-undang. Sama juga tidak bisa kemudian membuat keputusan, misalnya kalau selama ini kan kita kenal ada keputusan presiden. Nah, kan tidak mungkin kemudian ada keputusan Wapres ya yang kemudian bisa menjadi objek dari tata usaha negara. Nah, oleh karena itulah maka terhadap kita upaya untuk memperbaiki dalam konteks ketatanegaraan dan konteks hukum administrasi negara, maka kemarin disepakati bahwa presidenlah yang menjadi pemegang dan pemegang kewenangan untuk Dewan Kawasan Aglomerasi ini. Saya ke Mas Adi Praetno, Dewan Kawasan Aglomerasi ini akan apa ya? Fungsinya akan menjadi lebih kuat dari sang kepala daerahnya ini sendiri atau bagaimana? Kita tahu Jakarta menjadi barometer politik nasional. Gubernur DKI Jakarta
punya power yang cukup kuat untuk mengelola DKI Jakarta. Seperti apa? Ya, saya kira ada kabar baiknya apa yang disampaikan oleh Bang Tobas ini, bahwa seorang dewan aglomerasi ini adalah mereka yang sebenarnya delegasi dari presiden. Tidak seperti yang sebelumnya, ini kewenangan diberikan kepada wakil presiden. Yang saya kira memang beberapa waktu yang lalu draft awalnya ini kan diprotes oleh begitu banyak publik, seakan-akan ini sebagai upaya untuk memberikan dalam tanda kutip keistimewaan pada posisi presiden. Karena satu sisi presiden itu untuk ngurus IKN, satu tempat yang baru dibangun, tapi wakil presidennya ngurus Jakarta dan sekitarnya yang disebut dengan daerah aglomerasi. Bagi saya ini justru bagus. Kalau mau jujur sebenarnya tanpa Jakarta ada aglomerasi dengan daerah-daerah penyangga sebelumnya, Jawa ini sebenarnya adalah pusat sentrum aglomerasi. Karena secara geografi, secara ekonomi dan industrialisasi, Jawa ini kan terkoneksi satu sama yang lainnya, Cak. Nah, sepertinya ketika Jakarta sudah tak lagi jadi ibu kota, aglomerasi ini sebenarnya sebagai expose ya untuk mempercepat bagaimana proses akselerasi pembangunan antar kawasan satu sama yang lainnya itu terintegrasi satu sama yang lainnya. Tinggal nanti bagaimana mengkoordinasikannya, bahwa sang dewan aglomerasi ini membangun satu koneksi politik ya yang tentu saja simetris, terutama adalah untuk mempercepat ekonomi dan industrialisasi. Tapi sepertinya memang aglomerasi yang dimaksudkan dalam konteks daerah khusus Jakarta ini kan soal tata ruang. Tata ruang, kemudian lingkungan dan seterusnya. Terbayang tidak koordinasinya seperti apa? Ibaratnya kita tahu ya, ada falsafah tidak ada dua matahari. Ini bukan dua matahari lagi. Kepala-kepala daerah dari berbagai macam daerah aglomerasi dipimpin oleh ketua dewan aglomerasi. Tidak terbayang saya koordinasinya, bagaimana? Ya, saya kira memang semoga tak ada hal-hal yang sifatnya ego sektoral ya. Karena kalau kita melihat koordinasi antara Jakarta, Depok, Bekasi dan Jakarta belakangan ini terkait penanganan banjir, saya kira itu masih bisa dianggap rasional, Cak. Oleh karena itu bagi saya yang penting untuk kebutuhan rakyat soal tata ruang, tentang industri, tentang pembangunan ekonomi, saya kira tak ada lagi cerita tentang soal matahari kembar, soal ego sektoral. Pemilu masih lama kok, masih 5 tahun lagi. Jadi bagi saya udahlah bekerja untuk rakyat, ini dibuat untuk mempermudah koordinasi aja. Mas Habib udah gak sabar nih buat nimpalin. Yang terjadi 2 hari ini kita membahas undang-undang DKJ ini, menurut saya sudah benar-benar pure. Kita bicara hal-hal teknis, hal-hal masing-masing pihak menyampaikan argumentasi yang terbaik ya untuk kota Jakarta dan sekitarnya. Jadi walaupun waktunya memang nggak terlalu jauh dengan Pilpres, sudah nggak ada bau-bau Pilpresnya kalau saya lihat. Karena tadi kan mekanisme check and balance-nya jalan, bagaimana disampaikan Saudara Tobas ya kan, ada pasal-pasal tertentu yang sama-sama kita berikan masukan sehingga menghasilkan pasal yang terbaik. Ya. Termasuk soal format pemilihan gubernur. Itu kan keluarnya dari semua partai sekarang yang akan dipilih oleh rakyat, termasuk juga dari pemerintah. Biasanya semua partai pemerintah belum tentu sama. Bahkan kadang-kadang pemerintah bisa 2 sikap. Ada berapa kementerian yang mewakili bisa beda pendapat. Nah ini semua lengkap sama. Yang kemudian soal aglomerasi ya, menurut saya ini kita tinggal bicara hal teknis. Tadi misalnya siapakah yang akan memimpin. Kalau sekarang itu tidak lagi menjadi isu karena ditunjuk oleh presiden. Jadi soal kepatuhan kita pada azas atribusi atau tidak itu sudah clear. Ya, kita mendudukkan masalah pada tempatnya, pada substansinya. Boleh saja presiden memberikan tugas kepada wakil presiden nantinya memimpin kawasan aglomerasi ini, tapi caranya, ya, prosedurnya bukan dengan wewenangan atributif lewat pasal di undang-undang ini, tetapi lewat pendelegasian khusus yang dilakukan oleh presiden. Nah, tadi Caca bilang soal akan terjadi koordinasi. Justru ini untuk mengatasi, Mbak Caca. Ya, pembentukan kawasan aglomerasi ini justru mengatasi sulitnya koordinasi penataan Jakarta dan sekitarnya. Selama ini yang namanya aglomerasi itu kan hanya konsep di atas kertas. Tidak diatur dalam satu pun undang-undang. Setahu saya begitu. Jadi masing-masing pihak merasa bisa melakukan ingin melakukan yang terbaik untuk daerahnya, padahal tergantung dengan daerah yang lain. Kayak Jakarta, Bogor, ya kan? Soal bagaimana pengaturan tata ruang di 2 wilayah tersebut. Atau Jakarta dengan Bekasi, pengen yang terbaik, tetapi kalau nggak sinkron, dua-duanya malah nggak dapat yang terbaik. Ya, semuanya malah nggak dapat yang terbaik. Jadi
nggak akan ada ego sektoral, justru inilah yang akan mengatasi ego sektoral itu. Pemirsa, saat lagi kita sederhanakan lagi deh dialog malam hari ini bahwa dengan adanya RUU DKJ saat ini anggapan masyarakat ya, nanti kita luruskan bahwa daerah khusus Jakarta ini ada kewenangan presiden yang cukup kuat pemirsa. Jadi perlukah atau mungkin masih menarikkah, masih seksikah pilkada khususnya pilkada DKI Jakarta? Sesaat lagi.